Oke, kita belajar. Kita buka dulu Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Menjadi pengikut Tuhan Yesus, maka kita harus punya konsep ayat ini. Kalau kita tidak punya konsep Matius 11 29, maka kita bukan pengikut Tuhan Yesus. Oke, salah seorang silakan baca Matius 11 29. Seringkali kita hanya hafal ayat 28, betul tidak? Apa itu 28? Marilah kepadaku semua orang yang lesu. Itu cuma yang enak aja dicari. Ayat 29-nya cepat jelas orang. Ikulah aku yang pasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Katakan amin. Pikul aku yang kupasang. Artinya begini, menjadi Kristen itu harus pikul beban. Maka itu banyak pendeta khotbah salah. Saudara percaya Yesus, hidup kita bebas, tidak ada beban, tidak ada masalah. Enggak, ada beban. Karena apa? Itu bebannya Tuhan Yesus. Nah, pikulan yang Yesus berikan kepada kita itu bukan sembarang beban, bukan sembarang pikulan, tapi sungguh-sungguh sebagai beban yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Nah, saya katakan begini, dengar kalimat ini ya. Sampai hari ini banyak orang Kristen yang tidak percaya kalau Tuhan Yesus punya masalah. Betul nggak? Orang Kristen nggak akan percaya kalau Yesus punya masalah. Ayo, iya, orang beragama itu. Ternyata dia itu punya beban, punya pikulan. Maka itu dia berkata, pikulaku yang kupasang. Nah, gambarannya adalah kita tinggal di kota, seringkali nggak pernah melihat kuk. Kuk itu adalah kayu, nggak ada kuk dari besi, semua dari kayu. Itu selalu dua lekukan. Itu untuk 2 ekor sapi yang menarik beban. 2 ekor bisa bayangkannya taruh di tengkuknya, lalu diikat dan mereka harus narik beban. Entah itu pedati, entah itu gerobak, entah itu apa saja. Nah, Tuhan Yesus punya beban itu, dan dia ingin bagikan kepada kita untuk bagian yang sebelah. Satu dengan Tuhan Yesus, satunya akan 2 lekukan itu untuk 2 tengkuk, yang satu adalah kita. Maka itu salah, saya ulangi lagi. Kalau kita sering mendengar khotbah dari pendeta, wah kita percaya Yesus, dia bebasin kita dari beban, kita gak ada masalah lagi. Salah. Sebab Tuhan Yesus masih punya masalah sampai hari ini. Dan masalahnya Tuhan Yesus itu hanya kita yang bisa menyelesaikannya. Katakan amin. Ayo, saya mau beri ilustrasi ini kepada saudara. Apa yang terjadi dengan salah seorang di antara kita kalau suatu hari Susilo Bambang Yudhoyono, yang presiden, bukan yang jual bakso sebelah, oke, dengar ilustrasi ini. Tiba-tiba telepon Stefanus, misalnya, Stef, kamu datang ke Cikeas, aku lagi punya masalah, mau nggak kamu bantu aku menyelesaikan ini? Dengar baik-baik pertanyaannya. Seandainya saat itu ini misalnya Stefanus sudah menikah dan istrinya sudah di rumah sakit mau melahirkan, saya beri contoh paling jelek sekalipun, ya, terus hidup orang tuanya lagi punya masalah berat. Jujur, saudara ngurus istri mau melahirkan atau langsung datang ke presiden? Istri loh. Terus suami saya istri. Nah, itu terlalu rohani dan itu agamawi. Loh, sekarang ngapain saudara nungguin istri mau melahirkan, saudara bukan bidan? Loh, betul nggak? Ngapain? Emang kita mau buahnya nih Bapak? Hah? Emang kita mau buahnya? Makanya mati malah anak itu kalau kamu yang nolong. Saudara harus datang dipanggil presiden, karena presiden punya masalah dan dia minta saudara menyelesaikannya. Loh kok? Ya atau tidak, jujur. Nah, seperti itu ayat 29 Matius 11 ini. Pencipta alam semesta sedang punya masalah, dan dia memanggil kita untuk ikut panggul atau pikul masalahnya itu. Inilah kekristenan. Ya, maaf bagi beberapa saudara yang sudah kenal saya lama. Mungkin saudara pernah membandingkan, pernah membayangkan, kenapa saya itu beda dengan banyak pendeta yang lain itu. Salah satu penyebabnya gara-gara ayat ini. Saya melayani
bukan untuk diri sendiri, tapi yang saya layani adalah bebannya Tuhan Yesus. Pikulah kuk yang kupasang. Nah, mari kita temukan pikulan itu atau kuk itu untuk setiap kita itu beda-beda. Masalahnya, sebabnya masalah Tuhan Yesus terlalu banyak. Dan dia ingin bagikan itu pada kita masing-masing. Kok saya nggak lihat mukanya antusias? Loh, seperti tadi loh. Kalau saudara dipanggil presiden, lalu presiden ceritakan masalahnya, masa saudara nggak semangat? Itu proyek, tahu nggak? Loh, betul tuh? Itu proyek, pakai proyek. Oke, pakai proyek. Makanya itu proyek. Ayo, jadi nunggu istri mereka untuk pergi. Saudara, ini konsep yang kita harus miliki dalam kehidupan kita. Kita dalam komunitas ini, Giving My Best Community, harus punya konsep ini. Bahwa kita kumpul pada hari-hari tertentu, bahkan untuk bicara tentang gereja, tentang agama, tentang surga neraka, enggak. Kita kumpul harusnya selalu bilang soal bebannya Tuhan Yesus. Amin, selalu begitu. Bebannya Tuhan Yesus yang kita harus pikirkan. Dia itu punya masalah banyak. Oke, baca Kisah Rasul 3:21. Kisah Rasul 3 ayat 21. Sebelum dibaca, saya tanya dulu pertanyaan ini. Sebagai orang yang sudah lama kenal Tuhan Yesus dan kita menjadi pengikut dia, saudara sangat merindukan gak kedatangan Tuhan Yesus? Sangat. Oke. Suatu hari saudara, di satu gereja, saya cukup lama, ini tahun 80-an yang lalu, saya lagi disuruh ngajar gereja itu tentang akhir zaman. Yesus mau datang. Nah, di bangku nomor 2 dari depan ada seorang bapak yang saya lihat begitu rohaninya. Dari wajahnya itu betul-betul wajah yang dia menyerap habis pelajaran akhir zaman. Saya tuh sampai nggak tahan. Saya pengen ketemu bapak itu. Nyatet saudara. Terus dia bisa bayangkan nih kalau saudara ngajar terus lihat muka orang yang bagaimana begitu ingin taunya. Waduh saudara, sampai saya itu ini orang rohani sekali. Akhirnya betul, selesai kebaktian, saya datangi, saya kenalan nama bapak siapa. Terus saya tanya, Pak, kenapa selama saya ngajar akhir zaman tadi bapak bisa begitu serius dan rasanya itu betul Pak, saya itu belum pernah dengar khotbah akhir zaman seperti bapak uraikan. Saya itu pengen Yesus segera datang. Nangis saudara. Saya terharu juga. Terus saya tanya gini, setelah banyak ngomongnya, Pak, apa alasan bapak supaya Yesus cepat datang? Di situ saya kaget. Yang mau marah, mau tertawa. Dia bilang, karena utang saya banyak Pak. Ya ampun. Loh, hubungannya kemana? Bisa ngerti nggak? Berarti selama ini banyak orang Kristen salah konsep tentang kedatangan Tuhan Yesus. Utangnya banyak, mikirnya kalau Yesus datang lunas. Dan dia tulus ngomong itu. Sambil dia ngomong saya mau tertawa mau marah, tapi saya tahan karena saya lihat dia serius ngomongnya. Ayo, sekarang kita jujur. Apa yang muncul di benak kita tentang ayo Yesus mau cepat datang? Apa yang muncul? Jujur, saya minta masing-masing saudara jawab, mau lewat kata-kata boleh dalam hati pun. Banyak orang Kristen punya alasan macam-macam tentang Yesus cepat datang. Betul? Ada yang nggak mau datang dulu. Saya tanya kenapa? Karena saya belum menikah. Loh, ada yang bilang begitu. Pernah dengar tau ada anak muda, Tuhan jangan datang dulu, Tuhan saya belum kawin Tuhan. Ada. Apa? Dan banyak macam-macam. Nah, alasan saya saudara untuk Yesus cepat datang cuma satu. Supaya setan tuh nggak makin kurang ajar. Makin hari setan itu makin kurang ajar. Makin hari setan itu makin merajalela, merusak kehidupan, narkoba. Saudara lihat, kenapa ya? Memang setan putar setan ini. Setan apa? Memang setan putar setan. Oh, memang setan putar, orang Manado itu. Saudara, lihat kejahatan, pembunuhan dan macam-macam. Lihat, saya mengikuti peristiwa di Bogor atau Depok yang 14 tahun bunuh 2 orang.
Bisa bayangkan, ini setan apalagi? Iya toh. Nah, hal-hal seperti itu kalau Yesus nggak cepat datang, nggak akan selesai. Oke, ini lompat dulu, maaf. Sebelum Kisah Rasul 3:21, coba baca 2 Tesalonika pasal 3. 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-9. Nah, inilah bukti bahwa setan akan berhenti musnah kalau ini yang terjadi. Silakan dibaca 2 Tesalonika 2 ayat 8. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Amin. Akan memusnahkan setan-setan yang kurang ajar itu apabila ia baca kitab saudara, apabila ia datang kembali. Nah, inilah beban Tuhan Yesus. Maka itu agamawi merusak betul. Orang Kristen yang hidup sebagai orang beragama Kristen, dikit-dikit pokoknya Tuhan. Harus Tuhan nyelesaikan, harus Tuhan. Apa-apa Tuhan. Wah, maka itu orang Kristen seperti itu hobinya cuma bentak-bentak Tuhan. Merintah Tuhan. Tuhan selamatkan Tuhan Banten. Tuhan selamatkan Tuhan Madura. Selamatkan Tuhan. Wah, sambil munjuk-munjuk begitu kalau doa. Untung Tuhan gak suka tersinggung kayak Martin. Kan dibentak-bentak, ditunjuk-tunjuk, diperintah-perintah. Maka itu saya tunek kalau lihat pendoa seperti itu. Dan setelah 2 jam teriak-teriak, puji Tuhan, amin, sudah. Ayo makan di mana spesial? Betul enggak? Langsung makan katanya. Enak saja. Enggak begitu. Salah kalau Kristen seperti itu. Ternyata semuanya sudah diserahkan kepada gereja, bukan Tuhan Yesus lagi. Nah, sekarang Kisah Rasul 3:21. Ternyata dia tidak pernah bisa datang sebelum ada hal yang diselesaikan. Udah, Kisah 3:21. Kristus itu bagaimana? Nah, kata harus itu perhatikan. Harus, cepat baca, harus tinggal di surga. Stop dulu. Harus. Jangan saudara anggap yang mengharuskan adalah Bapa di surga. Bukan. Kristus itu harus tinggal di surga. Kalau kata apa berikutnya ini penting. Ini kuncinya. Kata apa? Stop. Sampai dulu. Ini kata kuncinya. Sampai. Misalnya, rumah itu nggak akan jadi sampai ada sesuatu. Betul? Ada sesuatu yang ditunggu. Nah, sesuatunya itulah tugas kita. Karena Yesus tetap akan tinggal di surga sebelum sesuatu itu terjadi. Sampai dibaca, sampai diapakan? Loh, ayo Alkitab saudara. Kisah 3:21. Sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan badan oleh nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu. Saudara, saya menerima pewahyuan ayat itu tahun 90, akhir April. Saya kaget sekali. Sampai dari dulu saya tuh berkata begini, Tuhan jangan guyon dong. Tuhan Yesus menyuruh kami sebagai gerejamu di dunia untuk tetap hidup kudus, untuk selalu berjaga-jaga, berdoa, untuk menanti kedatanganmu. Tapi yang kami tunggu yaitu Yesus nggak pernah tahu kapan dia datang. Ayo guyon nggak kalau begitu? Ngeledek itu namanya. Misalnya Martin mau datang ke GMBC hari Minggu, tunggu ya, pokoknya kamu tunggu ya. Terus kita tanya jam berapa? Pokoknya tunggu. Kira-kira kalau kita ketemu dia apa? Cembleng kolam renang itu aja sudah. Enak aja nunggu-nunggu nggak ngasih tahu jamnya kapan. Menunggu sampai kapan? Nah, saya mikir gitu. Karena Tuhan Yesus berkata tentang hari, saat, dan waktunya. Yesus tahu atau tidak? Ayo, paling ingat dia tahu atau tidak? Nggak tahu. Justru itu kan aneh. Dia berkata tentang hari, saat, dan waktunya. Aku nggak pernah tahu. Maka itu saya bilang, Tuhan jangan guyon. Ngapain kami suruh tunggu Tuhan datang kalau Tuhan sendiri nggak tahu kapan datang?
Nah, sampai ayat ini muncul. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Salah satunya adalah seperti yang difirmankan Tuhan lewat nabi-nabinya yang kudus zaman dahulu. Siapa itu? Berarti dari mulai Musa, kitab Kejadian pasal 1 sampai kitab Maleaki. Itu kita harus bongkar semua kitab itu. Karena di masing-masing kitab itu ada nubuat pemulihan. Kalau ada yang tanya tentang pelayanan saya, kenapa saya lebih concern, lebih spesifik, lebih mengkhususkan pelayanan hati Bapa? Karena saya mengambil Maleaki pasal 4. Pulihkan hati Bapak-bapak. Jadi di Maleaki pemulihannya hati Bapak. Kalau kita lihat kitab Nehemia, itu pemulihan tembok Yerusalem. Itu tembok iman. Kalau kita melihat kitab Esra, itu pemulihan tentang rumah Tuhan. Kalau kita baca kitab Obadjah, itu pemulihan ekonomi dari Israel dan banyak lagi. Nah, di situ kita menemukan saudara bahwa Yesus itu harus tetap tinggal di surga sampai waktu dipulihkannya segala sesuatu. Nah, waktu pemulihan itu adalah tugas kita, bukan tugasnya Tuhan Yesus lagi. Akhir April 90 saya pertama kali ke Jayapura. Selesai pelayanan sana saya ke Wamena. Nah, menjelang akhir April saya harus balik lagi ke Jayapura untuk ke kabupaten yang lain. Saya datang ke airport. Waktu itu cuma ada pesawat merpati, belum seperti sekarang banyak tahun 90-an. Saya lapor untuk check-in. Petugas cuma satu, airportnya masih seperti pos satpam aja begitu. Ya. Terus begitu saya maju, orang petugasnya lagi sibuk. Entah nulis apa, saya nggak lihat juga di meja itu. Saya tanya, "Selamat pagi Pak, saya mau tanya jam berapa pesawat yang ke Sentani berangkat?" Dia tertawa. Saya bingung kok tertawa. Saya naik tanya lagi, nadanya saya kencangkan. "Pak, jam berapa pesawat ke Sentani berangkat?" Tertawa lagi. Walaupun pendeta masih bisa tersinggung juga. Loh, saya tanya serius, ini jawabannya tertawa. Saya nada tinggi saudara. Waktu dia dengar saya nada tinggi, dia baru berdiri dari duduk. Dia ambil tiket saya, disorong balik. "Bapak orang baru ya di sini?" "Iya." "Oh pantas." Loh, kan lebih tersinggung lagi. Apa susahnya jawab jam berapa? Dia bilang gini, "Pak, ini beda dengan kota besar. Kalau ingin tahu pesawat berangkat jam berapa, Bapak pakai mata dan pakai kuping." Wah, saya sih, maksudnya apa? Jadi Bapak tunggu aja di rumah, pakai mata lihat ke langit, cerah atau gelap. Selama nggak cerah, percuma ke sini. Saya juga tidak tahu kapan dia datang. Saya mulai tertawa sendiri. Nomor 2, pakai kuping kalau langitnya cerah. Karena itu Wamena kota kecil. Kalau Bapak dengar, nah itu pesawat datang. Bapak cepat ke sini. Saya mau marah, nggak jadi marah. Bahkan sampai hari ini, kalau kita dari Biak mau ke Nabire, masih cara yang sama. Jangan tanya jam berapa. Walaupun pesawatnya ada, lihat cuaca. Saudara tahu nggak? Begitu jawaban itu saya terima, Roh Kudus langsung ingatkan saya Kisah Rasul 3:21 ini. Oh, jadi Tuhan Yesus tidak bisa datang sampai, kata itu penting. Karena bukan hari, bukan jam, bukan tanggal, bukan tahun yang menentukan, tapi sebuah keadaan. Kalau kita mau pikul-pikulan Yesus, yaitu memulihkan segala sesuatu yang dinubuat oleh Tuhan lewat nabi-nabi yang kudus zaman dahulu. Sejak hari itu sampai hari ini saya terus semangat saudara, untuk mengerjakan pemulihan ini. Hanya satu, supaya Yesus cepat datang. Ngerti sekarang? Inilah pikulan Yesus yang harus kita pikul. Ayo semuanya sibukkan diri, menemukan panggilan yang berbeda-beda. Katakan amin. Temukan panggilan saudara. Hendra punya panggilan karena dia seorang sutradara, seorang kameraman. Dia akan memfilmkan banyak hal yang Yesus buat. Roni dia seorang pengacara
Dia akan menyatakan keadilan perlu dibolehkan. Ya kok masing-masing saudara punya panggilan di bidang apa? Itulah pikulan Tuhan Yesus. Amin. Ini hari dengan istrinya, hari itu calon dokter, sebentar lagi akan dokter di UI, istrinya dokter gigi ST, angkat tangan, maksudnya tahu. Nah, yang mau periksa gigi, tapi bayar ya, ke situ. Saudara, ada banyak hal yang kita bisa buat dalam hidup ini. Panggilan saudara masing-masing, Martin panggilannya dengan musik pujian, saudara dari GMBC, kerjakan panggilan saudara. Pokoknya pulihkan semua yang Tuhan nubuatkan itu. Baru Yesus akan datang. Jadi sejak April 90 sampai hari ini saya menemukan ayat ini. Wow, masih terlalu banyak pekerjaan gereja. Betul tidak? Kok kita lihat ayat ini, masih terlalu banyak. Maka itu setan masih tertawa bebas merusak dunia, karena dia tahu orang Kristen malas. Mereka sangat tahu. Sejak saya mengerti pewahyuan ayat ini, maka itu saya tidak pernah lagi mau ikut doa-doa. Doa keliling, doa jalan, doa kota, doa ini. Karena bukan itu yang memulihkan. Kalau kita ikut doa-doa gitu, kita cuma merintah-merintah Tuhan lagi. Ya betul tidak? Memulihkan negeri ini nggak bisa lewat acara di lapangan. Sewa panggung begitu mahal, sound system ratusan juta, belum lightingnya, belum apanya. Bukan itu. Kita harus buat sesuatu. Katakan amin. Maka itu GMBC, kalian akan bosan kumpul-kumpul saja kalau kalian nggak punya proyek yang menyentuh manusia. Saya titip ini kepada saudara. Carilah proyek. Entah apa. Saya Jumat malam di Nabire itu tidur cuma hampir 3 jam. Karena Jumat malam itu saya nonton Kick Andy. Kok bisa nanti sore ini saudara nonton kalau sempat. Hari ini acaranya bagus. Kick Andy menemukan anak-anak SMP SMA yang jadi inovator-inovator, inventor, young inventor. Wah, kagum. Saya diskusi malam itu kan di Papua mundur 2 jam. Jadi jam 1 baru selesai. Saya masih diskusi dengan beberapa anak. Nah, saya ajak. Nah, hari ini saya suruh nonton semua di asrama harus buka. Karena nggak semua. Nah, jam 1 baru selesai, saudara. Saya tidur jam 2. Jam 5 waktu sana, saya harus berangkat. Jadi saya bangun setengah 5 untuk ke airport. Karena lapor jam 5, pesawat berangkat jam 6. Jadi jam setengah 3-nya Jawa, WIB. Saya baru tiba kemarin siang. Langsung sibuk sampai tadi malam. Saya setengah 2 tadi baru tidur, tadi pagi. Bangun pagi jam 6 kurang. Karena jam 7 saya melayani. Nah, tadi berapa anak saya tanya, kok saya nggak kelihatan papa capek baru kurang tidur seperti itu. Saudara, saya selalu semangat kalau saya bisa memulihkan hidup orang. Ada energi baru. Ketika kasih Tuhan yang saya miliki berlimpah-limpah, itu tersalur untuk orang lain. Ada kekuatan baru lagi yang muncul. Saya bersyukur untuk itu. Kalau saya melihat orang dibolehkan tadi di kebaktian itu, betapa banyak orang di zaman Tuhan ketika Roh Kudus bicara begini begitu. Ada kekuatan baru. Sama seperti kalau saudara pengusaha, semangatnya pengusaha kalau dapat untung. Loh, betul tidak? Walaupun capek, seger tidak? Karena kelihatan duit itu. Nah, sama dengan saya bukan kelihatan duitnya kalau ada orang dipulih. Senin malam yang lalu saya berangkat ke Papua. Kami berempat. 2 orang krunya Live Channel. Karena mereka mau meliput tentang kegiatan kita di sana. Yang satu tuh anak umur 15 tahun. Laporan dari neneknya, dari tantenya. Saya nggak ketemu ibunya. Dia itu sejak lahir nggak tahu siapa bapaknya. Itu membuat dia jadi nakal, jadi cuek, hidupnya acuh. Anaknya cool betul-betul. Udahlah, wajahnya nggak ada senyum sama sekali. Berapa kali saya ketemu, saudara, akhirnya Tuhan jamah dia. Dia bilang, ya udah saya ikut papa ke Papua. Dia sekolah. Harusnya masuk tanggal 16 Juli. Cuma karena saya masih sibuk nggak bisa. Baru saya antar tanggal berapa Senin kemarin ya? Senin kemarin? Tanggal berapa itu ya? Senin. 20 berapa itu? 30. Oh iya 30 betul. Tanggal 30 Juli 31 nyampe karena berangkatnya subuh. Nggak bisa sekolah terlambat Selasa. Rebo dia baru sekolah. Masuk kelas 1 SMA.
SMP-nya nggak lulus, 3 kali pindah sekolah. Karena anaknya memang cuek, acuh, dan dia dengan guru aja berani melawan, maka itu sampai dikeluarkan dari sekolah. Tapi dari rebus sekolah, saya ikut bangun pagi bersama dia, saudara, jam 6. Saya ngatur makanannya karena dia tinggal dengan kami. Di situ dia menemukan kasih itu. Saya urus seragamnya semuanya. Kamis pagi saya bangun pagi lagi bersama dia untuk ngurus juga. Jumat pagi itu, Sabtu saya berangkat duluan, dia belum bangun karena saya berangkat jam 5, terus bangun jam 6. Nah, dia cerita ke tantenya, hidupnya berubah. Saya tanya teman-teman di sekolah, semua mereka satu kelas berkata dia paling cerewet. Aneh, anak dari pendiam bisa jadi cerewet. Saya tanya guru-guru di sekolah, wah anaknya kritis. Dia terpilih jadi kepala kelas, ketua kelas langsung. Luar biasa. Nah itu buat saya semangat. Hidupnya berubah, luar biasa. Maka itu ayo semua saudara siapkan diri untuk memulihkan orang. Amin. Karena dengan itu Yesus cepat datang. Kristus itu harus tinggal di surga sampai dipulihkannya segala sesuatu. Jadi Tuhan mau hidup kita betul-betul punya dampak ke semua orang yang ada di sekitar kita. Itulah pikulan yang Yesus berikan kepada kita. Siap untuk melakukan panggilan kita masing-masing? No, diam saja. Siap di bagian kita, kerjakan itu. Kita lanjut, masih ayat 29 ya, Matius 11. Nah, Tuhan Yesus minta sederhana. Untuk bisa melakukan memikul bebannya Yesus. Jadi Tuhan Yesus punya masalah seberat itu. Dia cuma bilang 2 hal. Maaf saya lupa Steve, nanti saudara boleh tanya. Ya, saya ketemu Steve itu akhir Februari yang lalu di sebuah kampung namanya Teminabuan. Saudara pasti bingung di mana itu. Pokoknya dekat Amerika lah, nggak jauh-jauh. Nah, waktu saya lagi ngajar di kampung itu, kampung Sorong Selatan itu, Teminabuan. Roh Kudus dia datang dan dia bagian multimedia. Roh Kudus bicara sesuatu kepada saya tentang dia. Saya nggak pernah kenal. Nah, terus Roh Kudus tunjukkan ada potensi yang tersembunyi yang saya harus gali dalam hidupnya. Nah, saya ini kalau diketemukan orang apa itu saya cepat bergerak. Saya mesti buat apa atas orang itu. Bawa dia ke Jakarta. Untuk apa Tuhan? Supaya dia menemukan sesuatu. Supaya meninggalkan lingkungan yang lama itu. Saya nggak pernah tanya ABC dia apa nggak peduli. Pokoknya Roh Kudus nyuruh, saya akan lakukan. Saya berangkatkan dia ke sini. Kalau mau nanti kamu biar cerita, Steve, terserah kamu. Bagaimana hidupnya dipulihkan itu. Ayo saudara, kemana saja kita ketemu orang, buatlah sesuatu. Amin. Itu yang akan mempercepat Yesus datang. Melakukan hal apa saja dalam hidup. Dan itu kesukaan. Nah, untuk bisa itu cuma 2 hal. Perhatikan kalimat berikut. Ada kata apa setelah pikul lakuk yang kupasang? Kata itu penting, 1 kata. Kata apa ayo? Ini 1 kata, bukan kalimat, kata. Belajarlah. Nah, itu penting. Belajarlah. Saudara, saya suka belajar. Hari-hari ini saya lagi menyelesaikan membaca buku biografinya Justin Bieber. Saya kaget saudara. Saya tuh senang baca biografi. Nah, waktu saya bawa buku itu kemana-mana orang tertawa. Kamu itu pendeta kok bacanya begitu loh, kenapa? Wah, saya baru tahu saudara. Ternyata mamanya itu janda. Waktu dia umur berapa tahun, 3 tahun, 2 tahun, papanya ceraikan mereka. Disebut hidupnya di bawah garis kemiskinan. Tapi anak ini dari kecil ceria. Nah, doa mamanya sejak dia masih bayi, karena mamanya anak Tuhan yang taat Tuhan. Cuma satu, dia ingin Justin besar nanti jadi Samuel akhir zaman, menjadi nabi untuk mempengaruhi generasinya. Wah, kaget sekali. Nah, dari kecil anak ini walaupun makan itu nggak bisa 3 kali sehari, nggak bisa. Sehari bisa makan sekali aja sudah. Anak itu sukacita. Nah, yang unik, anak ini memang ceria. Gosok gigi nyanyi, mau mandi nyanyi, apa saja jadi lagu. Nah, suatu hari mamanya dapat pinjaman kamera kecil.
Justin lagi nyanyi-nyanyi di video. Nah, salah satu omnya atau tantenya saya lupa, itu masukkan ke YouTube. Jadilah terkenal. Wah, waktu dia terkenal di kotanya dia itu ternyata kota kelahirannya itu adalah kota di mana Thomas Alva Edison dibesarkan juga. Menarik sekali. Ini belum selesai. Saya mau selesaikan. Nah, saya suka baca. Kenapa? Karena saya lakukan perintah ini. Belajarlah. Kok enggak amin? Belajarlah. Sampai umur berapa saja, saudara jangan pernah berhenti belajar. Belajarlah. Baca buku sebanyak-banyaknya. Saya masih ingat waktu kami masih SD. Ibu kami itu miskin, kami itu keluarga miskin. Tapi nggak tahu bagaimana Tuhan sudah menaruhkan di hati saya ini suka baca. Apa saja yang saya temukan, saya pasti baca. Zaman dulu semua pakai stensil, belum ada cetak. Nah, maka itu belajar itu penting. Apa saja baca pokoknya. Siap? Harus rajin baca. Usahakan satu hari jangan tidak baca. Usahakan, itu membuka wawasan kita. Jadi kata belajar itu saya pakai habis-habisan. Saya belajar. Nah, di kata itu Yesus Tuhan cuma memberi kita 2 mata kuliah. Nah, di sini saya belajar begini. Saudara percaya Yesus berkata di Kisah Rasul, kita yang percaya dia disebut apa di Kisah Rasul? Murid. Nah, begitu mendengar kata murid, yang muncul di benak saudara apa? Bilang makan, awas. Apa? Begitu kata murid, makan, wah harus makan, belajar. Iya toh? Kalau belajar itu nggak ada habisnya. Nah, sekolahnya Tuhan Yesus sekolah yang paling unik. Ada 4 hal yang saya temukan, nggak ada sekolah lain. Nomor 1, sekolahnya Tuhan Yesus nggak pernah ada batas umur. Jadi kalau ada nenek-nenek baru bertobat umur 81, tetap belajar dari awal. Amin. Loh kok nggak amin? Iya toh? Terus sekolahnya Tuhan Yesus nggak pakai permulaan sekolah. Tahun ajaran baru tidak ada. Tiap hari tahun ajaran baru buat Tuhan Yesus. Betul? Nomor 2, sekolahnya Tuhan Yesus nggak ada liburnya. Maka itu sekolah terus toh, nggak ada libur. Harus bilang minta libur. Sekolahnya Tuhan Yesus itu tidak pernah ada guru lain, hanya dia gurunya. Maka kalau kita baca di 4 Injil nggak ada tulisan, maaf anak-anak hari ini kok sakit perut, aku nggak ngajar. Nggak ada. Dia ngajar sendiri. Nah, yang hebat lagi, soal-soal ujiannya itu nggak pernah lebih dari 3. Saudara baca di Alkitab, semua soal itu maksimal 3, minimal 2. Nah, di ayat 29 itu cuma 2. Nanti saya tunjukkan. Terus sekolahnya Tuhan Yesus itu unik. Ulangan boleh nyontek, nggak apa-apa. Hairnya nggak cuma 4 kali. Yang mahasiswa pasti tahu, 4 kali ujian mata kuliah sama, nggak lulus, langsung drop out. Nggak ada ampun. Tuhan Yesus sekolahnya tidak. Mata pelajaran yang sama, dan kita sudah ujian 4.600.013 kali, akan ditunggu 4.600.013 satu kali lagi. Ngerti gak? Terus satu soal yang sama. Nah, sekarang bayangkan kalau ada sebuah sekolah, soal-soalnya gak pernah ganti dari dulu, yaitu soalnya. Terus ujiannya gak pernah lebih dari 3 soal. Boleh nyontek. Lalu muridnya nggak lulus-lulus. Yang goblok itu siapa? Siapa jawab? Ayo jawab cepat. Bayangkan ini sekolah luar biasa, saudara. Nggak ada yang ngamen. Harusnya lulus kita ini. Nah, sekolahnya Tuhan Yesus unik. Sistem gugur, bukan mayoritas. Maka itu Yakobus 4 berkata, hanya ada 10 hukum. 9 hukum kita lakukan, 1 tidak, itu gugur semua. Maka itu kalau 1 mata kuliah tidak pernah kita selesaikan, kita tidak boleh ambil pelajaran yang lain. Itu harus selesai dulu. Catat itu baik-baik. Ini sekolah luar biasa. Amin. Dan yang paling bersyukur, malaikat gak pernah bosan nungguin kita. Cuma dia bingung, kok kamu lagi? Kok kamu lagi? Cuma itu malaikat bosannya, bingungnya. Ngerti gak sekarang ini? Oke, apa pelajarannya di ayat ini? 1, belajarlah kepadaku. 1, karena aku bukan lemah gemulai. Beda.
Lemah lembut dan lemah gemulai itu beda, saudara. Lemah lembut itu artinya fleksibel, lentur. Ya, kalau Tuhan Yesus tidak lentur, tidak lemah lembut, berarti lawan katanya apa? Keras, kaku. Maka waktu dia turun dari surga bertemu 12 murid yang sebagian besar nelayan, ada yang ini, ada yang itu. Kalau dia kaku, maka 4 Injil penuh dengan air berbunyi. Maka jengkellah dia dengan Petrus, marahlah dia dengan Yudas, tersinggunglah dia dengan Thomas. Bisa bayangkan? Karena kan benturan terus, maka akan ada tulisan gini, di surga tidak demikian, di rumah Bapak enggak demikian. Nah, kira-kira benturan enggak itu? Dia dari surga, yang 12 dari dunia ini, cara hidupnya beda sama sekali. Karena dia lemah. Kenapa? Tadi Haji dari surga. Sudah deh. Saudara, lemah lembut. Yusuf adalah model yang paling indah tentang lemah lembut. Arti lemah lembut itu untuk suasana, tempat, situasi seperti apapun pas. Bisa bayangkan kalau kaki kita lemah lembut, mau dikasih ukuran sepatu 38, oke, masuk. Ukuran 43 oke juga. Kok nggak ada yang ngamen? Itu namanya lemah lembut. Yusuf jadi anak emas, oke. Dibuang ke sumur, oke juga. Jadi budak, tidak masalah. Masuk penjara, tidak masalah juga. Itu lemah lembut. Dalam kondisi apapun juga, maka itu tidak masalah. Awas yang sudah biasa tidur pakai AC, lalu nggak pakai AC nggak bisa tidur. Awas. Itu belum lemah lembut namanya. Kenapa? Nah, serius. Yesus itu lemah lembut. Itu yang membuat dia cepat datang. Kita bisa pikul kuknya. Yang kedua, pelajaran apa? Mata pelajarannya namanya? Baca. Karena aku rendah hati. Apa artinya rendah hati? Bukan suka ngomong, saudara saya rendah hati. Saudara saya rendah hati loh. Enggak, bukan begitu. Ngomong. Maksudnya apa? Oke. Arti kata rendah hati di situ, Tuhan Yesus gak pernah memaksakan kehendaknya. Dia bisa turun dari bawah ke bawah dan dia angkat orang itu satu persatu. Itu artinya rendah hati. Bisa turun lebih rendah daripada orang yang dihadapi. Itu Tuhan Yesus. Maka itu banyak orang menyebut diri hamba Tuhan di mulutnya, tapi kelakuannya lebih daripada bos. Untuk apa? Kalau cuma sebutan aja hamba Tuhan, tapi dalam praktek hidupnya tidak seperti itu. Apa yang terjadi kalau saudara dan saya mempelajari 2 mata kuliah yang pendek ini? Baca kalimat terakhir. Maka 1, 2, 3. Maka jiwa, ayo Alkitab 1, 2, 3. Maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Enggak stres. Enggak stres. Tanya anak-anak saya. Si Luis sebagai istri dia heran ya cara saya hidup. Beban yang saya hadapi itu banyak, luar biasa. Besok itu saya harus bayar 2 anak saya yang doktor, lalu 3 yang S2, belum lagi yang lain-lain. Besok harus bayar. Sampai hari ini saya belum tahu bayarnya bagi apa. Mau jual kaos kaki pun gak laku. Bisa bayar. Tapi saya gak stres. Sebab yang saya pikul bukan pikulan saya, tapi pikulan Tuhan Yesus. Maka itu saya berkata kepada teman-teman pendeta, kalau kamu berkata hamba Tuhan lalu stres melayani Tuhan, berarti yang kamu pikul beban mertua, bukan beban Tuhan Yesus. Nanti nggak kata itu berat, beban mertua itu berat. Apa dan kawan? Kalau beban Tuhan Yesus itu ringan. Lihat ayat 30-nya, coba selesaikan, baca ayat 30-nya. Karena apa? Ayo ayat 30 cepat. Enak dan amin. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Aneh, bukan mikul kerupuk yang ringan itu, tapi beban Yesus ringan karena dipikul bareng. Betul tidak?
Dia di sebelah kanannya, kita sebelah kirinya. Jadi bersama-sama. Nggak berat. Maka itu kalau saya ketemu teman saya pendeta stres, oh kamu salah mikul beban nih. Kalau nggak beban mertua berarti beban organisasi. Dari sinode itu yang buat berat. Kalau pikulannya Yesus nggak pernah berat, enak dan ringan. Amin. Maka itu kerjakan yang Yesus kerjakan. Saya ulangi lagi, giving my best community harus punya proyek. Amin. Harus punya proyek. Jangan cuma kumpul-kumpul begini saja. Akan membosankan. Ayo, supaya kalian siap. Minggu yang lalu saya dari Melbourne ketemu Kak Yunatan dan cerita bahwa beberapa mahasiswa yang sudah dari Garam, ya, yang kelompok mereka namanya Garam di Melbourne pulang dan bentuk baru. Saya bilang pada Pak Yunatan, atau saya sampaikan belum ini pada kalian. Saya bilang harus digabung dengan GMBC. Untuk apa? Nanti daripada Yunatan kamu datang ke Jakarta harus melalui 2 tempat itu apa? Ayo kita bersatu. Nah, kalau saya mendahului nih ngomong kepada saudara. Besok siang saya akan berangkat lagi ke Melbourne. Ada urusan yang belum selesai di sana. Jadi ayo kumpul bukan karena kita buat gereja baru, tapi kita punya proyek untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Siapkan itu baik-baik. Itulah pikulan Tuhan Yesus. Ayat terakhir, Yohanes 12 ayat yang ke-26. Yohanes 12 ayat yang ke-26. Nah, inilah hamba Tuhan itu. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa bagaimana melayani aku. Siapa aku di sini? Yesus Tuhan. Hanya ada 3 hal syaratnya. 1, ia apa? Harus, jangan lupa kata harus, penting. Ia harus mengikut aku. Itu nomor 1. Nomor 2, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Yang ketiga, ini hasilnya. Barang siapa melayani aku, ia akan. Nah, coba saya tanya kepada saudara, kalau kita dalam posisi yang benar seperti firman ini, lalu semua yang kita kerjakan untuk Tuhan, itu Papa di surga menghormati kita. Ada nggak setan goblok dan setan nekat berani ngusik kita, ganggu kita? Ada tidak? Nah, berarti setan pinter lebih nggak berani lagi. Gak ngerti maksudnya? Oke. Yang goblok itu kan nggak pernah mikir. Yang goblok aja ngerti. Kalau mereka tahu kita dihormati Bapa, maka setan goblok pun nggak berani ganggu kita. Maka yang pinter-pinter lebih nggak berani lagi. Amin. Ya sudah. Tapi bagaimana syaratnya sampai kita bisa dihormati oleh Bapa? 2 hal tadi. Harus ikut aku. Saya menemukan ada 4 macam hamba Tuhan. 1 hamba Tuhan yang adalah hamba istri. Tunduknya pada istri luar biasa, takut. Nah, itu hamba istri. Maka kalau dia jadi hamba istri, dia dihormati mertua. Itu pasti. Catat baik-baik. Nomor 2, hamba uang. Jadi pelayanannya di mana ada uang, di situ dia ikut. Jadi kalau hamba istri yang ngikuti istri, di mana ada istri, ada dia. Hamba uang, di mana ada uang, ada